Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 145, bersama Victoria. Victoria berkata, saya sungguh mengagumi Anda saat pertama kali melihat Anda di kantor presiden. Saat itu aku benar-benar tercengang karena aku sudah berjanji kepada keluarga Camden bahwa aku akan memutus semua sumber penghidupanmu di masa depan. Fakta bahwa kamu tiba-tiba bisa menjadi presiden S Corporation membuktikan bahwa kemampuanmu mungkin jauh lebih hebat daripada siapapun yang aku kenal. Namun, aku tanpa sadar memprovokasimu. Semua usahaku untuk mencapai puncak selama 7 tahun terakhir akan sia-sia jika kau ingin membalas dendam padaku. Namun, kamu tidak membalas dendam dan malah membiarkanku tetap menjadi wakil presiden S Corporation. Ambisimu, kemurahan hatimu, dan tingkah lakumu adalah sifat-sifat yang belum pernah kulihat pada pria lain. Sejak saat itu, aku mulai sedikit menyukaimu. Wanita mudah tersentuh, terutama saat mereka bertemu pria yang lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka. Jordan menggoda, kupikir kau menyukaiku sejak aku menarik telingamu. Victoria bersikap sangat mengesankan di pesta ulang tahun Diana tempo hari, dan dia mendesak Jordan untuk mengulangi kata-katanya. Saat itu, Jordan mengira bahwa dirinya tuli dan menarik telinganya untuk berbisik. Victoria minum banyak anggur, jadi wajahnya memerah, tetapi wajahnya semakin memerah setelah mendengar kata-katanya. Saya tidak punya pacar selama 7 tahun. Saat Anda datang, Anda langsung menarik telinga saya, dan ada begitu banyak orang yang hadir saat itu. Saya malu sekaligus marah. Itulah sebabnya saya setuju untuk membantu Nyonya Camden Senior memutus semua sumber penghidupan Anda di masa mendatang. Saya sudah gelisah selama 7 tahun terakhir di Orlando, dan saya tidak akan pernah menyinggung siapapun dengan santai. Jordan tersenyum saat mengingat kejadian hari itu. Dia hanya menarik telinganya karena menurutnya dia cantik. Lalu, Jordan ingin mendengar Victoria melanjutkan penjelasannya. Victoria mengaku, aku menyukaimu, kurang lebih karena misteri keluargamu, dan aku ingin menjadi pacarmu sehingga aku bisa melihat secara langsung betapa kuatnya keluargamu sebenarnya. Tetapi setelah mendengarkanmu bermain dan menyanyikan lagu itu di konser, aku benar-benar terpesona padamu. Jordan sedikit terkejut. Maksudmu saat aku menyanyikan, atau usan Reasons to be Sad? Saat itu, Jordan menyanyikan lagu itu untuk Hailey, dan ia tampak seperti seorang superstar saat memainkan piano di atas panggung. Banyak gadis berteriak kegirangan. Bahkan Hailey pun tak kuasa menahan diri untuk menepis Tyler yang telah melamarnya dan terutama mengejar Jordan untuk mengucapkan kata-kata manis padanya. Jordan akhirnya mengerti apa yang disukai keluarga Camden tentangnya. Bukan hanya penampilan, bakat, dan latar belakang keluarganya, tetapi juga pengabdiannya kepada Hailey. Pengabdiannya telah menyentuh Victoria dan membuatnya merasa bahwa dia adalah pria emosional yang menganggap serius hubungannya. Bahkan, Jordan memberi Victoria dompet senilai $10.000 dan menjadikannya presiden S Corporation, memenuhi keinginan yang dipendamnya selama bertahun-tahun. Apa alasan Victoria tidak menyukai Jordan? Saat ini, Jordan tidak lagi ragu apakah perasaan Victoria padanya tulus atau tidak. Dia berbeda dengan Ellie. Dia tidak sengaja mendekati Jordan karena dia curiga bahwa Jordan berpura-pura diusir dari keluarganya. Dia menyukai Jordan apa adanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia keturunan keluarga Staley atau tidak. Victoria menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tahu, aku tidak secantik Hailey, dan aku juga tidak semuda dia. Kau tidak perlu khawatir karena aku lebih tua darimu dan aku sudah menjadi simpanan seseorang selama 3 tahun. Maafkan aku, seharusnya aku tidak berani menyatakan cintaku padamu, dan maaf jika itu membuatmu jijik. Kita minum saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi, oke? Victoria mengambil gelas dan hendak menuangkan lebih banyak anggur merah untuk Jordan. Namun, Jordan meraih pergelangan tangan Victoria dan menariknya ke arahnya. Wajah mereka hanya berjarak 1 inci. Jordan berkata, Victoria, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak keberatan dengan usiamu yang lebih tua, dan aku juga tidak terganggu dengan masa lalumu. Juga, kamu 1000 kali dan bahkan 10.000 kali lebih baik daripada Hailey. Dia. Jordan ingin mengatakan bahwa Hailey adalah orang yang membuatnya jijik dan bahwa dia tersentuh oleh Victoria, yang membuatnya merasa tenang. Akan tetapi, Victoria tidak memberi Jordan kesempatan itu dan ia hanya mencium bibirnya. Keduanya telah minum banyak alkohol. Setelah minum anggur putih, mereka minum anggur merah, dan sekarang, mereka berdua saling mencintai. Kemungkinan sepasang lajang tampan yang punya perasaan satu sama lain untuk tidak berakhir berhubungan intim dalam keadaan seperti itu mungkin sama dengan kemungkinan memenangkan lotre. Pada pukul 2 tengah malam, Jordan berdiri di depan jendela kamar tidur Victoria untuk menyaksikan pemandangan malam. Victoria mengenakan kemeja Jordan dan memeluknya dari belakang. Victoria menempelkan wajahnya yang lembut ke tubuh Jordan dan berkata dengan lembut, sudah 7 tahun.
Sejak aku meninggalkan pria itu, aku tidak pernah jatuh cinta lagi. Aku pikir aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi seperti orang biasa sampai aku bertemu denganmu. Terima kasih, Jordan. Jordan berbalik dan menatap Victoria dari samping. Dia sekarang adalah wanitanya, dan dia telah jatuh cinta padanya. Victoria benar-benar permata yang langka. Fakta bahwa ia lebih tua dari Hailey sama sekali bukan suatu kekurangan. Kedewasaannya lah yang membuatnya menawan. Victoria adalah wanita yang paling cocok untuk Jordan. Baik dari segi kepribadian, aura, maupun nilai-nilai, dia adalah pilihan terbaik untuknya. Jordan sudah bertekad untuk mencintai Victoria dengan baik di masa depan, tetapi dia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya saat ini darinya untuk sementara waktu. Mungkin, itu tidak adil bagi Victoria. Namun, dia tidak ingin terluka lagi seperti yang terjadi dalam pernikahannya dengan Hailey. Pada pukul 6 pagi, telepon seluler Victoria berdering, yang mengejutkan mereka saat mereka tengah tertidur lelap. Jordan membuka matanya dengan susah payah. Mereka sudah tidur hampir pukul 5 pagi, dan baru 1 jam berlalu, jadi mereka belum bisa tidur sama sekali. Victoria perlahan membuka matanya. Ketika ia melihat nada deringnya telah membangunkan Jordan, ia segera meraih ponselnya untuk menolak panggilan itu. Maaf, Jordan, aku tidak punya kebiasaan menyetel ponselku dalam mode senyap. Aku pasti mengganggumu, bukan? Victoria menatap Jordan dengan penuh rasa minta maaf. Sambil menatap Victoria yang wajahnya polos namun tetap cantik dan tampak awet muda, dia pun tersenyum. Sekarang akulah lelakimu. Kenapa kau masih bersikap sopan padaku? Dengan senyum bahagia, Victoria bertanya, bolehkah aku memanggilmu sayang? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja. Victoria meninju Jordan dengan lembut. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang presiden yang cantik dan mendominasi seperti Victoria akan berubah menjadi wanita yang lembut dan lemah lembut di hadapan Jordan. Meski malu, Victoria berbisik, sayang. Jordan menyeringai dan bertanya, siapa yang meneleponmu? Victoria menjawab, Vincent Holmes. Vincent adalah eksekutif senior S Corporation, dan Jordan juga mengenalnya. Ia sekarang adalah wakil presiden S Corporation. Jordan sedikit khawatir. Ia tahu Vincent tidak akan pernah berinisiatif menelepon siapapun kecuali jika itu masalah yang mendesak. Victoria, kurasa pasti ada sesuatu yang terjadi di kantor karena Vincent meneleponmu pagi-pagi begini. Cepat telepon dia kembali.